Ya, apalagi di saat umur 40 tahun, Pak. Itu 40 tahun itu cobaan kami, ya, ustadz-ustadz, termasuk Arifin Ilham, termasuk Aman Al-Hafsi, termasuk ustadz-ustadz yang kondang itu pas 40 tahun itu cobanya luar biasa. Fitnahnya apa? Wanita, Bu. Halo? Wanita. Kita udah nggak mau disodori juga sama orang tuanya. Nikahilah anak saya, Ustadz. Nikahilah, Ustadz. Nggak apa-apa jadi ketiga keempat. Yang penting bibitnya unggul. Bayangkan. Luar biasa. Bayangkan, ini ujian bagi kami yang sering keliling Indonesia dari Aceh, apalagi kayak guru kita Profesor Dr. Abdul Somad LC. Itu cobanya luar biasa itu. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seseorang dalam sabdanya. Ini satu hadis saya bacakan. Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, ada 5 hal yang mesti kita jadikan motivasi hidup kita sebelum datang yang 5 lagi. Rasulullah SAW mengatakan yang 5 ini apa saja. Nah, ini yang mau saya bahas. Pertama, ayah bunda bapak ibu, yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda adalah masa produktivitas, masa yang produktif, masa yang bergejolak, bersemangat, ya. Yang jelas intinya di masa-masa itulah ujian bagi kita ayah bunda, walaupun kita sudah pensiun ini pagi ini, tapi kalau kita ingat masa muda, mungkin ada yang banyak dosa, mungkin ada yang banyak berbuat kebaikan, tapi mayoritas saya lihat, ya, di lingkungan saya, terutama di Tanah Abang, itu Pak Haji rata-rata masa tuanya, di masa mudanya mereka menyesali apa yang mereka lakukan dan mereka berputus asa. Bahkan saya melihat bapak-bapak, mohon maaf ibu-ibu, saya perhatikan mereka sholat subuh itu ke masjid atau sholat 5 kali sehari semalam, itu rata-rata mereka datang ke masjid duluan, pulang terakhir. Dan rata-rata mereka ketika duduk 10 menit kurang lebih atau 15 menit itu rata-rata menangis. Ya, Pak Haji Tanah Abang, teman bapak saya almarhum, itu kalau saya tanya satu persatu bapak ibu, itu terungkap dan terbuka semua rahasia masa mudanya. Dan rata-rata mereka, mohon maaf sekali lagi, karena mereka tidak ada pendidikan, beda dengan kita mungkin. Termasuk bapak saya kelas 2 SD nggak tamat, paman saya juga kelas 2 SD juga nggak tamat, yang punya Serami Mekah Padang Panjang, ya, pesantren arah mau ke Solo itu yang simpang, ya. Tapi mereka hebat cari uang. Dari kecil itu sudah merantau, dibawa oleh mamanya, oleh pamannya, dagang di kaki 5, 3.000 sampai 500, 3.000 sampai 500. Akhirnya dikumpulkan uang, beli tanah, beli ruko, beli toko, mendadak kaya. Ternyata hebat pula menjahit, punya konveksi, dan ternyata akhirnya Allah berikan kemudahan dan rezeki. Tapi ketika ilmu agama tidak ada, masa muda mereka kelam. Dulu, mohon maaf bapak-bapak, itu di Jakarta kalau jam 4 sudah tutup, Pak. Jadi jam 4 sudah tutup, bingung mau pulang ke rumah itu, apalagi kegiatan sampai pagi itu, jam 8 buka pagi. Akhirnya rata-rata yang ketika saya satu persatu saya tanya, kalau bahasa kita survei lah, ya, itu rata-rata ayah bunda mereka pergi ke tempat-tempat maksiat, ya, padahal istrinya cantik-cantik, Bu, tapi karena uang ini bisa merubah segala-galanya. Kalau bahasa Nedi Gampo almarhum, tahu Nedi Gampo? Lelaki kalau kaya nakal dia, wanita kalau nakal kaya dia. Halo, betul nggak? Tapi tidak semua bunda ya, tidak semua, ya. Makanya di masa muda inilah, ya, kita harus bagaimanapun, dan hari ini kita mungkin sudah menua, kita diingatkan oleh baginda Nabi, dan saya yakin hidayah itu kadang-kadang datangnya. Sahabat saya Jeffrey Al-Bukhari, masa mudanya setengahnya kelam,
tapi dalam perjalanan Allah berikan hidayah, kita nggak tahu ya. Hidayah itu adalah hak Allah. Kadang-kadang bisa jadi kekuatan doa ibunya ya, Umi Tatu, maknya, karena kekuatan doa itu yang merubah masa muda anak kita. Makanya ibu-ibu, pesan saya, kalau anaknya narkoba hari ini, anaknya LGBT apalagi, naudzubillah, anaknya mungkin hobinya dugem, hobinya ke diskotik, karena kita suguhkan dengan kehidupan wah, hedonisme, serba mewah, akhirnya anak kita tidak tahu diri, mohon maaf, cucu kita juga. Bagaimana caranya? Kekuatan doa. Jadi ibu-ibu, kekuatan doa, karena kita tidak tahu, bisa jadi anak kita 9 orang, 2 orang cingkah baru aku ciang ayah bajingan, mungkin ya 2 orang, bisa jadi yang 2 ini berubah total, lebih baik daripada yang 8, lebih baik daripada yang 6 atau 7. Jadi artinya apa? Kekuatan doa. Doakan mereka. Karena saya melihat dengan mata kepala saya, di sebelah rumah saya, anaknya narkoba. Semua masyarakat menghujatnya, mencibirnya, membuli orang tuanya, Pak Haji, Bu Haji, rajin ke masjid, tapi anaknya rusak. Tapi dengan kekuatan seorang ibu, kekuatan doanya di tahajudnya, anak yang narkoba tadi ternyata menjadi hafiz 30 juz Al-Quran. Nggak ada yang menyangka, nggak ada yang menyangka. Makanya ayah bunda ya, kalau kita sudah terlanjur masa muda ini, banyak kenangan ya, banyak nggak kenangan, banyak mantan yang kita tinggalkan, kita kecewakan, betul ya. Apalagi di saat umur 40 tahun Pak, itu 40 tahun itu cobaan kami ya, ustadz-ustadz, termasuk Arifin Ilham, termasuk Aman Al-Hafsi, termasuk ustadz-ustadz yang kondang itu, pas 40 tahun itu cobaannya luar biasa. Fitnahnya Pak, wanita Bu, halo, wanita. Kita udah nggak mau disodori juga sama orang tuanya. Nikahilah anak saya Ustaz, nikahilah Ustaz. Nggak apa-apa jadi ketiga keempat, yang penting bibitnya unggul. Bayangkan, luar biasa. Bayangkan, ini ujian bagi kami yang sering keliling Indonesia dari Aceh, apalagi kayak guru kita Profesor Dr. Abdul Somad LC, itu cobanya luar biasa itu ya. Kiai-kiai para habaib di zaman dulu didatangkan, itu fitnah. Makanya Rasulullah mengatakan fitnah yang lebih luar biasa bahayanya itu adalah wanita bunda ya. Mohon maaf bunda ya, maksudnya kalau nggak kuat-kuat iman, mohon maaf, oknum ustadz dengan oknum pejabat beda tipis masalah wanita, beda tipis ya. Apalagi sekarang undang-undang dipermudah, kalau ketahuan suka sama suka di hotel nggak boleh digebrek, kalau digebrek malah yang ngebrek yang masuk penjara. Kan kurang ajar nih ya. Undang-undang apa yang dibikin ini? Naudzubillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, terutama di masa mudanya. Mereka sudah biasa melakukan ciuman, mereka sudah biasa melakukan pelukan, bahkan mohon maaf, astagfirullahaladzim, berzina, bahkan di handphonenya pun berzina dengan matanya. Naudzubillah. Ini masa muda bergejolak. Tidak hanya masa muda Bapak Ibu, lelaki ini 40, 50, 60 itu bergejolak itu. Betul Pak? Pak Haji? Pak Haji?